baik, mari Bapak dan Ibu, kita ingin mendengarkan nasihat pencerahan dari Bapak Inspektorat dalam hal ini beliau mewakili Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kepada Bapak Ibnu Salim SHM SI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang hormati Bapak kita, Bapak Tuan Guru Dr. Naam, pimpinan pondok pesantren, kemudian Tuan Guru Sayyidi Hakiki yang tadi telah memberikan pencerahan kepada kita semua, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu tiang, serta seluruh santri dan santriwati yang saat ini hadir dalam pengajian bulanan di pondok pesantren ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bersilaturahim pada tempat yang berkah dan hari yang insya Allah berkah. Pertama yang ingin menyampaikan salam hormat Bapak Gubernur karena beliau diundang oleh Tuan Guru untuk hadir dalam pengajian bulanan ini. Namun pada saat yang bersamaan hari ini beliau berada di Sumbawa Barat sebagai inspektur upacara dalam ulang tahun Kabupaten Sumbawa Barat. Insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya kita undang beliau untuk kembali hadir di tempat kita ini untuk menghadiri pengajian bulanan. Yang kedua, yang mewakili selaku Kepala Inspektorat Provinsi NTB, karena mungkin beliau tahu kita berasal dari Gerung, jadi dekat kalau dari Gerung ke Sekotong, jadi ditugaskanlah dia mewakili untuk kawasan-kawasan yang berdekatan lah dengan rumah, dan dia tahu kita orang Lombok Barat. Yang ketiga, yang mohon izin sebentar aja menyampaikan karena sudah siang dan ibu-ibu sudah bersiap-siap untuk kembali ke pangkalan masing-masing. Kehadiran tadi disampaikan kehadiran umaroh dalam setiap kegiatan keagamaan menyatu dengan para ulama. Ini adalah bagian dari kebersamaan, keharmonisan, kesatuan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka tentu untuk mengoptimalkan program pemerintah, program pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan itu adalah tuntutan yang harus dibangun antara pemerintah dan masyarakat. Pengajian bulanan seperti ini tentu adalah sebuah kegiatan yang sangat positif dalam rangka peningkatan iman dan takwa kita sebagai masyarakat yang harus terus diisi, diisi ibarat api, terus diisi, karena iman kita ini seperti air laut pasang surut. Itulah sebabnya harus diisi oleh tuan guru kita, diberikan pencerahan-pencerahan agar dia tetap pasang keimanan kita ini, tidak boleh surut keimanan kita itu, karena surutnya itu berbahaya bagi kita umat Islam. Oleh karena itu
seperti HP harus dicetak full agar dia mampu maksimal di dalam tugas kemanusiaannya atau tugas sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, yaitu melaksanakan ibadah dan menyembah kepada Allah, dan sebagai bagian dari peran sosial sebagai manusia. Sehingga wajib dihadiri ini kesempatan, disempatkanlah untuk hadir dalam setiap pengajian yang kebetulan bulanan, agar dakwah bil lisan dan bil hal dengan perbuatan, bil lisan dengan ucapan, dakwah dengan bil hal juga dengan perbuatan, dan bil mal ya dengan kegiatan sosial seperti tadi itu kita memberikan amal jariah, itu bagian dari bil mal yang akan nanti kita terima di yaumil akhir, pada saat akhir dari kehidupan ini, di akhirat nanti. Semua yang kita lakukan di dunia, tadi Tuan Guru nyampaikan, satu parang saja ditanya 40 hari. Nah, apalagi perbuatan baik itu akan semakin memudahkan kita menjumpai Allah Rabbul Izzati. Okay? Nah, yang ketiga, pada kesempatan yang baik ini juga yang mengapresiasi kegiatan bulanan ini dan mengharapkan atas nama pemerintah untuk terus diselenggarakan, juga menghadirkan adik-adik santri-santriwati kita secara lebih banyak lagi dalam rangka mendengarkan dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para tuan guru kita. Ke depan ibu bapak sekalian yang hormati dan banggakan, proyeksi pendidikan ke depan itu sekurang-kurangnya ada 3. Okay? Pertama, iman dan takwa. Jadi pendidikan berkarakter. Berkarakter itu ada moral dan kinerja. Nah, moral ini larinya ke iman dan takwa. Dan ini konsep pendidikan di pesantren ke depan. Jadi pertama tadi pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu terdiri dari moral dan kinerja. Moral itu misalnya dia santun, dia ngerti agama, dia beradab, dia tindih kalau dalam bahasa Sasaknya. Itu hasilnya. Nah, kalau kinerja, maka lulusan pondok pesantren itu dia tahan banting, kuat dia walaupun diterjang oleh berbagai cobaan hidup, dia tetap tangguh. Ujian-ujian di dalam kehidupannya nanti dia tangguh, dia tidak cepat menyerah karena dia semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berikhtiar, maka kita bilang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi itu. Nah, yang kedua, kompetensi. Nah, kompetensi itu ada kolaboratif ya, ada komunikatif. Itu macamnya. Jadi lulusan yang kita harapkan nanti dari pondok pesantren itu dia mampu berkomunikasi, mampu bekerja sama, mampu berkoordinasi, mampu menjalin hubungan dengan seluruh elemen. Jadi dia fleksibel kan. Nah, yang ketiga itu dia punya kemampuan literasi, wawasan, membaca, baik membaca kitab, membaca ilmu pengetahuan umum. Semua itu jadi 3 bagian yang saya sampaikan tadi. Nah, inilah yang kita arahkan di pondok pesantren agar lulusan pondok pesantren kita ini semakin kuat ke depan dalam mengarungi perjalanan hidup dan kehidupannya setelah selesai dari pendidikan di pondok pesantren ini. Allah kulli hal, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini bermanfaat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Tuan Guru, akhir kalam saya sampaikan ucapan terima kasih atas perhatiannya dalam penyampaian secara singkat ini. Sekali lagi saya menyampaikan salam takzim Pak Gubernur
pada Bapak Ibu sekalian, pada Tuan Guru, mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita dapat hadir bersama-sama Gubernur ya. Yang perhatikan Pondok Pesantren Niki telah berkembang maju, dan insya Allah nanti antara kolaborasi antara pemerintah dan Pondok Pesantren kita upayakan untuk bersama-sama mendukung pembangunan Niki ya. Nanti ada juga sahabat yang ini Bu Hajah Eni dari Mubinatur ya. Nah kalau Niki mau berhaji berumroh, nah Niki bosnya Niki ya. Jadi beliaulah penyelenggaranya nih kalau umroh. Nah saya kira Niki Tuan Guru, yang mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.